Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Tempat di mana kisah-kisah nyata, pengalaman tak masuk akal, dan teror yang tersembunyi diceritakan langsung dari sudut pandang mereka yang mengalaminya. Malam ini, ada sebuah kompleks perumahan mewah. Megah, luas, berdiri kokoh, tapi kosong dan ditinggalkan. Katanya, siapapun yang menoleh ke dalamnya saat malam hari tidak akan pernah melihat tempat itu dengan cara yang sama lagi. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin kamu juga pernah melewati tempat seperti ini. Namaku Randy. Aku tinggal di kompleks perumahan yang letaknya dekat dengan kampung dan kanan kirinya masih terbentang sawah yang luas. Selain itu, masih banyak perumahan-perumahan di sekitar kami. Ada klaster, bahkan ada pula kompleks perumahan mewah. Hari Minggu pagi, aku dan beberapa tetangga melakukan kegiatan lari santai. Dan aku ingin tahu, kompleks perumahan apa saja yang ada di dekat kami. Aku sangat terkejut ketika melewati sebuah komplek perumahan mewah yang tak terurus dan sebagian tertutup dengan ilalang. Gerbang perumahan itu masih berdiri kokoh. Loh, di sini ada perumahan mewah nggak keurus? Tanyaku pada tetangga yang sama-sama lari pagi. Perumahan mewah itu udah ditinggalkan oleh para penghuninya. Katanya mereka yang tinggal di situ banyak diganggu sosok-sosok yang menyeramkan. Mereka jadi nggak merasa nyaman, akhirnya pindah semua. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Pagi-pagi aja udah seram kelihatannya, kata tetanggaku itu lagi. Kami pun melanjutkan lari santai. Sampai akhirnya kami nongkrong di warung nasi uduk untuk sarapan pagi. Ini lari santai. Impas kalau kita makan nasi uduk, ketan urap, es kopi. Ujarku sambil tersenyum. Kami pun lalu pulang ke rumah masing-masing. Aku masih memikirkan perumahan mewah yang ditinggalkan para penghuninya. Apa nggak sayang ya? Aku mau mencari tahu tentang perumahan itu. Bang, kamu nggak mandi sebentar lagi maghrib? Seru ibuku dari dapur. Bentar lagi bu, lagi nunggu tukang dagang lewat, jawabku. Mau ngapain emang? Nungguin tukang dagang? Tanya ibuku lagi. Mau pesan makanan untuk nanti malam? Mau begadang sama bapak? Sekalian nemenin ronda, kataku sambil ambil handuk yang ada di tempat jemuran. Emang besok nggak kerja kamu? Tanya ibu padaku. Besok kan libur bu, tanggal merah, jawabku lagi. Oh libur. Terdengar ibuku menjawab, tapi seperti bergumam. Menjelang maghrib, biasanya aku melihat banyak pedagang yang lalu lalang di depan kompleks perumahanku. Kebanyakan dari mereka adalah pengontrak rumah petak di perkampungan. Karena hampir setiap hari aku melihat mereka, Warno pedagang bakso, Zainal pedagang sate ayam, Tarjo pedagang sekuteng, Udin pedagang mie tek-tek, dan Janin pedagang siomay. Bang, nanti pulangnya mampir ya, tegurku pada salah seorang pedagang itu. Karena memang biasanya aku selalu nongkrong di pos ronda, walaupun bukan giliranku ronda. Aku senang aja beli makanan dari pedagang itu, karena makanannya fresh untuk teman mopi yang ronda. Beres bos, palingan jam 10 malam kita udah sampai sini, ujar mereka sambil tersenyum. Mereka pun lalu kembali mendorong gerobaknya untuk berdagang keliling. Aku masuk kembali ke dalam rumah, karena azan maghrib sudah berkumandang. Setelah sholat, aku duduk di ruang tengah bersama ibu menonton televisi. Bu, di seberang kali sana ada perumahan mewah loh. Kelihatan kok dari sini, ujarku membuka pembicaraan pada ibu. Oh ya? Pasti rumahnya bagus-bagus deh, kata ibuku acuh. Apaan bagus bu? Orang udah ketutupan ilalang, nggak ada penghuninya sama sekali, jawabku. Loh sayang, kan kalau rumah bagus ditinggalkan begitu saja, kata ibuku. Ya iyalah sayangnya bu,
Tapi mereka yang pasti punya uang lebih, kataku. Ibuku diam aja. Matanya menatap fokus pada layar televisi. Karena televisi ikan terbang, seperti biasa, menayangkan drama rumah tangga kesayangan para kaum ibu. Setiap libur, aku mempunyai tugas tak tertulis. Menemani ibu menonton televisi, agar ibu tak kesepian, ada yang diajak ngobrol. Pukul 10.00, satu persatu, tetangga yang dapat giliran ronda mulai bermunculan di pos. Randy, ayo main catur, teriak salah seorang pemuda yang sudah jadi teman baruku di kompleks itu. Dia sekarang menggantikan ayahnya ronda. Udah sana, keluar temanin mereka. Tapi kalau begadang, jangan kebanyakan ngerokok, Ren, nasihat ibunya. Sip, ujarku sambil mengacungi jempol. Aku pun lalu mengambil jaket, karena malam itu terasa dingin sekali. Mungkin karena habis hujan. Pos ronda kami terang benderang, dan selalu ramai dengan para bapak-bapak yang ikut mengobrol dan begadang, walaupun bukan gilirannya ronda. Untung ya, perumahan kita nggak kebanjiran, celetuk salah seorang dari mereka. Kalau perumahan kita nggak mungkin banjir, karena tinggi, kataku. Ya, kasihanlah perumahan yang di belakang sana, ujar salah seorang dari mereka yang sedang berkumpul. Bagaimana dengan perumahan mewah yang di seberang kali itu? Apa kebanjiran juga? Tanyaku. Kompleks mewah itu, kalau malam seram banget. Aku aja kalau lewat sana nggak pernah nengok, sebabnya takut. Banyak cerita orang yang kesasar cari alamat ke situ. Malam-malam lagi. Cerita Santo tetangga sebelah rumahku persis. Terus ketemu orangnya di sana? Tanyaku penasaran. Ketemu katanya. Orangnya nungguin di sana. Jawab Santo. Ah, masa ada orang tinggal di sana? Tahu juga deh. Hantu kali ya, kataku. Pukul 12 malam. Dari kejauhan terlihat lampu kecil dari rombongan para pedagang. Mereka mendorong gerobak pelan, seperti nggak bersemangat. Aku berdiri menunggu mereka di gerbang. Ketika mereka melintas, langsung aku panggil. Bang, mampir dulu sini. Masih ada kan? Masih banyak, bos. Akhir-akhir ini sepi banget. Nggak tahu orang-orang pada pergi kemana. Ujar mereka sambil mendorong gerobaknya ke arah pos ronda. Ayo, beli apa? Aku traktir. Tapi jangan bawa pulang, kataku serius. Mereka pun lalu mengerumuni para pedagang itu. Kalau nggak ada sih bos, pasti sisa dagangan ini besok kami buang, sebab basi, kata mereka. Lalu aku bayar semua yang telah mereka pesan. Para pedagang itu pun lalu kembali mendorong gerobaknya pelan. Terima kasih bos. Malam itu aku pulang dari tempat kerja sudah pukul 23.00. Dengan cepat-cepat, aku segera mengenakan jas hujan. Walaupun hujan hanya rintik-rintik, tapi deras. Hari sudah sangat larut malam. Perjalananku menuju rumah menghabiskan waktu paling lama 2 jam. Dengan cepat, aku lajukan motorku. Perjalanan pulang menuju rumah, pasti melewati komplek perumahan mewah yang kosong. Bulu kuduku mulai meremang. Padahal aku belum lewat gerbang komplek mewah itu. Kata orang-orang kalau lewat tempat itu jangan nengok. Gumamku sendirian. Aku terus melajukan motorku, karena aku ingin cepat-cepat sampai rumah. Entah mengapa, aku menengok ke arah gerbang komplek itu. Aku melihat di pintu gerbang berdiri seorang wanita dengan menggendong anaknya. Dia melambaikan tangan ke arahku. Tolong antar kami ke dalam. Suara wanita itu terdengar di dalam rongga kepalaku. Tanpa ada rasa apapun, aku pun membelokkan motorku ke gerbang komplek itu. Antar kemana, Kak? Aku bukan ojol, tanyaku setelah dekat. Dia tak menjawab penolakan halus dariku. Ke dalam, blok A nomor 8, ujarnya. Aku perhatikan wanita itu berwajah pucat tanpa ekspresi. Anak dalam gendongannya terlihat seperti boneka saja. Naik, Kak, aku antar sampai tujuan. Gak usah bayar, aku bukan ojol, ujarku. Wanita itu lalu naik ke atas motorku dengan menyamping. Dia melingkarkan tangannya di pinggangku, dan aku sangat terkejut,
karena tangan itu seperti tangan yang baru keluar dari freezer. "Kakak dari mana memang?" tanyaku sambil melirik ke spion kecil yang ada di motorku. "Dari rumah sakit," jawabnya pendek dengan suara serak. Aku sangat terkejut ketika melihat wanita itu berbicara tanpa membuka atau menggerakkan bibirnya. Bulu kuduku mulai meremang. Ketika aku masuk ke dalam komplek perumahan mewah itu, ternyata di sana terang benderang. Banyak orang lalu lalang. Aku perhatikan mereka semua berwajah rata, kulit pucat, serta jalannya menunduk. "Bang Jo, laris!" tegurku pada Tarjo yang sedang melayani pembeli. Dia nggak menoleh sama sekali, seperti nggak kenal sama aku. Sudahlah, aku nggak ambil pusing. Aku terus mencari blok yang wanita itu katakan tadi. Udah muter berapa kali aku di dalam komplek mewah itu, tapi blok yang dicari wanita itu belum ketemu juga. Rasanya aku udah muterin kompleks ini beberapa kali, tapi alamat yang diberitahu wanita itu tetap gak ketemu juga. Di pertigaan jalan, aku hentikan laju motorku. Ku perhatikan lingkungan komplek mewah itu, yang ternyata kalau malam hari seperti siang hari, bunyi musik berdentum keras di setiap rumah. Tiba kulihat ada pedagang sate ayam yang biasa melintas di depan gerbang perumahanku. Aku berdiam diri menunggu dia lewat. Pikirku dia pasti tahu letak blok A nomor 8. Setelah kutunggu lama, ternyata dia malah belok ke arah lain. Aku turun dari motor dan mengejarnya sambil memanggil-manggil namanya. Tapi ketika ku sampai di tempat dia belok tadi, ternyata dia sudah nggak ada. Aneh, cepat banget, pikirku. "Kak, patokan blok A nomor 8 apa ya, Kak?" tanyaku sopan. "Dekat masjid besar di sana," tunjuknya ke aku. Rasanya tadi aku udah sampai sana, tapi nggak ada masjid. Otakku jadi traveling ke tempat tadi. Aku hidupkan kembali motor dan mengikuti petunjuk dari wanita itu. Aduh, rame banget, seperti diskotik aja. Batinku mengatakan demikian. "Berhenti," kata wanita itu kaku. Benar saja tiba-tiba di depanku ada masjid yang sangat indah. Kuhentikan laju motorku pas di depan masjid. Terlihat di dalam masjid ada beberapa orang yang sedang mengaji dengan suara yang kurang jelas. Karena kalah dengan dentuman musik yang keras dari rumah yang ada di sebelahnya. Gila banget kalau gini. Pantas aja pada kabur tuh penghuninya. Setannya ganas banget, gumamku dalam hati. Wanita itu turun, tanpa mengucapkan terima kasih. Aku terkejut setengah mati. Dia melewati pagar besi tanpa membukanya. Dia pun langsung menghilang. Dan saat itu juga keadaan di tempat itu jadi gelap gulita. Padahal aku tahu, tadi terfang benderang dan riuh dengan suara musik yang gak jelas. Dalam keadaan gelap gulita, aku sangat kebingungan, karena gak tahu jalan menuju gerbang keluar dari perumahan mewah itu. Tiba-tiba ada gerobak sate ayam yang aku kenal pedagangnya. Dengan keadaan lampu motor yang menyorot ke depan, aku dapat melihat kalau wajah pedagang itu rata, tanpa mata, hidung, dan mulut. Aku nggak jadi untuk bertanya, karena aku lihat dia bukan manusia. Tanpa menoleh lagi, langsung kulajukan motorku menuju gerbang perumahan itu. Tapi aku selalu berputar dan kembali ke tempat itu lagi. Aku duduk kembali di atas motor dengan tenang. Aku berdoa pada Tuhan, agar aku bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Tak lama kemudian dalam kegelapan, aku dapat melihat tingginya ilalang. Dengan nekat, aku terobos ilalang itu. Akhirnya aku bisa sampai di gerbang komplek itu. Langsung kulajukan motor dengan cepat dengan tak menoleh ke belakang. Sesampai di rumah sudah hampir dini hari. "Randy, tadi sepi nggak ada kamu?" ujar Santo yang masih nongkrong menemani mereka yang lagi ronda. "Aku tadi anterin wanita bawa anaknya ke dalam kompleks perumahan mewah itu. Perasaan tempat itu kan udah kosong nggak ada penghuninya. Tapi tadi pas aku sampai dalam kompleks perumahan sangat ramai. Cuma sayang suara orang mengaji di dalam masjid kalah dengan suara dentuman musik yang memekakkan telinga," ujarku. "Kamu nggak salah, Ren. Nyasar sampai sana. Untung aja masih bisa pulang. Tempat itu kan terkenal angkernya. Makanya penghuninya pada pindah. Sekarang aku ceritakan. Rumah di sana itu bila keran airnya dibuka, maka yang keluar adalah darah busuk. Banyak anak kecil yang berlarian tanpa kepala. Tadi sih yang bawa kamu itu kuntilanak," cerita temanku itu. "Ceritaku ini belum selesai udah kamu potong,"
kata Randy. Lalu Randy menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya malam itu, tanpa ditambah atau dikurangi. Kan aku udah bilang, kalau lewat depan komplek perumahan itu jangan menoleh. Akibatnya bisa repot. Bagus kamu gak kesambet. Malam pertama sejak aku tahu tempat itu jadi sarang hantu dari berbagai jenis. Rasanya masih merinding bulu kuduku. Terlihat rombongan para pedagang sedang mendorong gerobak dari kejauhan. Aku berdiri di gerbang menghadang mereka. Sekalian aku mau belikan untuk yang pada ronda malam itu. "Bang, abang semua berhenti dulu. Aku mau tanya," ujarku ketika mereka sudah dekat. "Ada apa, Bos? Kalau mau jajan, maaf aja dulu deh. Sebabnya udah kehabisan diborong sama penghuni rumah mewah yang dekat masjid." Randy sangat terkejut mendengar perkataan Bang Tarjo, mewakili para pedagang keliling. Alhamdulillah, Randy nggak mau mengatakan apapun pada mereka, karena terlihat mereka sangat senang karena makanannya laku keras. Mereka yang sedang duduk di pos ronda mendengarkan semua cerita dari para pedagang, hanya menggeleng-gelengkan kepala saja. Sebab malam itu, kompleks mewah itu udah berani nunjukin giginya. Keesokan harinya, aku pergi kerja dan lewat depan tempat itu lagi, karena cuma itu akses satu-satunya untuk berangkat dan pulang kerja. Aku menoleh memperhatikan tempat itu. Sepi, kosong, terkesan angker. Tapi aneh, semalam ketika ku masuk ke tempat itu, kenapa aku nggak tersangkut ilalang? Ku malas memikirkan peristiwa semalam. Terus kulajukan motor menuju tempat kerja. "Ren, nanti malam lembur lagi ya," ujar kepala divisi. "Maaf aja, malam nanti giliranku ronda," tolakku halus. Malam kedua sejak malam itu, tepat pukul 2 malam, melintas mereka yang habis berjuang dengan berdagang. "Habis, Bang?" tanyaku pelan. "Habis, Bos," jawab mereka. Kasihan mereka. Kalau mereka tahu yang beli adalah hantu, gimana takutnya mereka? Ujar Santo pada yang lainnya. Semua mengangguk. "Yang penting tuh hantu. Bayarnya benar pakai uang, nggak pakai daun nangka kering," kataku. Mendekati akhir tahun dan akan tutup buku, aku nggak pulang. Diharuskan lembur untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda karena sahabatku resign. Pagi harinya, barulah aku pulang. Ketika motorku hendak masuk ke gerbang perumahan tempat tinggalku, aku melihat beberapa orang yang aku kenal. Mereka adalah para pedagang keliling. Kuhentikan laju motorku, menunggu mereka lewat. Wajah mereka nampak seperti orang bingung. "Ada apa, Mas? Kok seperti kebingungan?" tanyaku. "Kami heran, Bos. Dagangan kami setiap malam habis, tapi uangnya nggak ada. Yang ada cuma daun nangka kering. Kami mau belanja, tapi nggak ada uangnya." "Ada yang curi kali uang kalian," ujarku. Aku masih nggak akan memberitahukan pada mereka. "Ya udah, belanja seadanya aja. Jangan dipaksakan, nggak baik," nasihatku. "Tapi kan udah punya pelanggan tetap di perumahan itu," tunjuk Zainal. "Nggak masuk komplek perumahan itu, emang kalian rugi?" tanyaku. "Enggak sih, Bos. Cuma tanggung aja. Sebab kami semalam udah di-booking untuk acara ulang tahun anaknya oleh rumah besar yang di samping masjid," kata Zainal penjual sate ayam. "Saran aku sih, udah kalian gak usah jualan ke sana. Itu tempat gak baik. Aku gak mau kamu kenapa-napa nantinya." Mereka berdiri bagaikan patung pancoran. "Jadi kami belanja seadanya aja, Bos?" tanya mereka. "Jangan terlalu dilayani orang-orang yang tinggal di komplek perumahan mewah itu. Karena mereka sebenarnya bukanlah manusia kayak kita," kataku keceplosan. "Bos bilang apa tadi?" tanya mereka serempak. "Bilang apa? Aku nggak bilang apa-apa. Tapi nanti kalian bisa tahu sendiri. Jangan sampai terkejut dan pingsan," candaku pada mereka. Mereka nampak kebingungan dengan semua perkataanku, karena aku akan memberitahu mereka dengan cara pelan. Aku tinggalkan mereka yang sedang bingung di depan gerbang perumahanku. "Assalamualaikum, Bu." Aku pulang. "Waalaikumsalam, Ren. Kamu dari mana aja? Ibu bingung takut kamu kenapa-napa di jalan,"
kata ibunya merepet. Lembur Bu, beresin kerjaannya Senja. Sebab dia ngidamnya payah banget. Jadi dia ambil putusan resign dari kantor. Bersihkan dirimu lalu makan malam. Terus cepat istirahat. Aku pun lalu menurut apa yang diperintahkan ibu, tanpa banyak protes. Malam itu pukul 23.00, seperti biasa aku nongkrong di tempat orang yang sedang ronda. Ketika kami lagi asik main catur, tiba-tiba Pak RW tempat kami tinggal datang menghampiri kami yang lagi nongkrong sambil ronda itu. Pak, mau tanya tentang komplek perumahan mewah yang seram. Sejarahnya gimana? Tanyaku ingin tahu. Siapa orang sini yang udah masuk komplek hantu itu? Pak RW balik tanya. Randy tuh Pak, untung aja dia masih bisa pulang, gak kesambet. Ujar Santo sambil menepuk bahu Randy. Tanah itu dulunya rawa. Tapi di sana banyak sekali ditemukan mayat, dan rata-rata mayat itu bertato semua, dan wajahnya seram. Tapi kita nggak tahu siapa yang buangin mayat ke situ. Akses untuk jalan ke situ aja sulit, kecuali para petani yang mau tandur. Pantas perumahan segitu mewahnya nggak laku. Penghuninya pada kabur, sebab hantunya terlalu barbar. Kata Santo lagi. Tuh lihat. Rombongan para pedagang yang ngontrak di rumah Bu Yati. Mereka pasti baru pulang dagang di perumahan itu. Dagangannya laris manis, pasti habis semua. Celetuk salah seorang yang ada di pos ronda. Mereka pun lalu memperhatikan ketika rombongan pedagang itu lewat di depan mereka. Abis Bang? Tanya Randy. Abis banget, tapi tahu dah, kata Tarjo lemas. Kayaknya kita ini terakhir kali dagangan di kompleks itu. Kata Udin pedagang mie tek-tek. Kenapa emang Bang? Tanya Santo. Ada premang malah kita. Mukanya serem banget. Kayak bukan manusia aja. Kata Janin pedagang siomay. Kan udah aku bilang, gak usah dagang di situ lagi. Percuma mereka semua tuh bukan manusia. Kataku. Lihat uang yang tadi mereka bayar. Masih ada nggak? Tanya Santo. Srek, mereka buka laci tempat uang. Wajah mereka langsung pucat, karena di sana terdapat banyak daun nangka yang udah kering. Kan apa aku bilang kemarin? Kataku pada mereka. Jadi kalau mau tahu, nanti kami antar kalian ke tempat itu. Pagi-pagi ketika kalian mau belanja. Kalian pasti terkejut lihat rumah orang yang biasa borong dagangan kalian. Ujarku lagi. Randy bangun. Ada yang nungguin. Ujar ibu dari luar pintu kamarku. Dengan malas aku buka mata, duduk di tepi ranjang, lalu melangkah ke pintu kamar. Ada apa, Bu? Baru juga aku mau tidur. Ujarku sambil menggeliatkan tubuh. Kamu janji sama abang-abang pedagang makanan. Kamu mau pesan apa sama mereka? Tanya ibuku. Kalau pesan makanan jangan banyak-banyak mubazir kebuang. Katanya lagi. Enggak pesan makanan, mau nganterin mereka ke tempat biasa mereka berjualan kalau malam. Ujarku. Emang kalau tempat yang sekarang kenapa? Terus kamu jangan sok tahu segala. Mau ngasih tahu tempat yang baru. Tanya sama mandor yang menguasai wilayah ini, biar nggak kesalahan kamu. Ujar ibu. Dah Bu, lagian siapa yang mau cari tempat baru? Ujarku lalu keluar nemuin mereka. Singkat cerita, sekarang kami beramai-ramai lagi jalan santai menuju tempat itu. Karena aku ngeri kalau sendirian. Kami pun lalu membabati ilalang yang tumbuh di depan gerbang pintu masuk perumahan itu, yang ternyata dipalang dengan portal besi. Ini yang aku maksud Bang. Perumahan ini banyak pelanggannya kalau malam, iya kan? Tanyaku pada para pedagang. Mereka semua tertunduk lesu. Di gerbang ada ilalang tinggi dan dipalang portal besi. Herannya, ketika kami masuk, itu nggak ada nih ilalang sama portal besi. Semua jalanan mulus lurus, rumah lampunya nyala semua. Kata mereka, seperti nggak percaya dengan apa yang didengar dan dilihat. Udah tahu kan Bang, jadi kalian itu punya langganan. Penghuni kompleks perumahan mewah ini yang berupa hantu semua. Ujarku dengan bercanda. Balik. Ada yang gak suka.
Lihat tuh di atas balkon rumah itu. Ada sosok pria bertubuh besar hitam. Matanya merah menyala, sedang menatap ke arah kita. Rupanya dia nggak senang karena membahas keberadaan mereka. Dengan cepat kami lalu meninggalkan komplek perumahan berhantu seram itu. Semua berjanji tak akan pernah mengganggu mereka. Beberapa bulan kemudian, aku dengar kalau kompleks perumahan mewah itu akan dirobohkan semuanya. Lokasi itu dijadikan sebuah danau buatan untuk meminimalisir banjir yang sering terjadi di wilayah itu. Dan sekelilingnya tempat itu sudah dipagar kawat berduri agar tak jatuh korban. Tapi tetap aja bila aku tengah malam pulang kerja, pasti lewati tempat itu. Di depan danau itu terlihat seperti ada sebuah perkotaan yang sangat ramai. Tapi aku nggak mau mampir. Ngeri. Itulah kisah malam dari Randy, tentang kompleks mewah yang ternyata bukan dihuni manusia. Jika kamu pernah mengalami kejadian serupa, atau tinggal di tempat yang menyimpan cerita menyeramkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena di cerita dari mereka, kisah berikutnya mungkin datang dari kamu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah menoleh jika sudah ada yang memperingatkanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.